Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak santri yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita, antara lain nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, ya, dan nikmat taufik. Sehingga pada malam ini, malam Ahad, tanggal 6 Safar 1446 Hijriah, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita Tafsir Jalalain. Kita punya waktu sekitar 30 menit ke depan, ya. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita, ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Kemarin malam Ahad yang lalu kita sudah menyelesaikan pengajian surat Al-Fatihah, ya, sampai 8 pertemuan, ya, kurang lebih segitu. Dan terakhir ayat 6 dan ayat ke-7 itu isinya terutama permohonan kita kepada Allah, semoga Allah memberi kita, menunjuki kita jalan yang lurus, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Dan ini ada 4 golongan, ya, masih ingat? Ada 4 golongan orang-orang yang Allah anugerahkan kepada mereka nikmat. Golongan pertama apa? Para al-anbiya. Golongan kedua as-siddiqin. Golongan ketiga as-syuhada. Golongan keempat as-solihin. Betul, ya? Ini adalah hamba-hamba Allah yang mulia, ya. Hamba-hamba pilihan. Dan di akhirnya, tapi bukan bagian dari Al-Quran, ya, bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Kalau selesai kita membaca Al-Fatihah, apa kita baca? Amin, ya, amin. Nunnya itu fathah, amina, ya. Itu isim bukan fi'il. Isim apa namanya? Isim fi'il amal, ya. Apa artinya? Istajib. Apa yang diperkenankan? Doa. Istajib du'ana ya Allah. Jadi amin itu istajib. Perkenankanlah permohonan kami ya Allah. Tadi. Jadi surat Al-Fatihah itu isinya itu banyak doa, ya. Mulai dari awal itu sudah doa, ya. Hamdalah itu juga doa. Tapi yang paling jelas itu ketika pada ayat kelima, ya. Iyyaka na'budu, ayat keberapa itu? Kelima. Kelima.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu menyembah sekalian juga minta pertolongan itu. Dan hanya kepada Engkau kami memohonkan pertolongan. Kan doa itu, ya kan? Lalu kita tutup doa kita itu dengan amin. Ini sudah selesai ya. Kita anggap selesai. Ya. Kalau mau dibicarakan panjang lebar, nah itu tak selesai. 3 bulan pun belum tentu selesai ya. Kalau dibicarakan panjang lebar ya. Jadi malam ini kita masuk membicarakan tafsir surat Al-Baqarah. Ya. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah. Suratul Baqarati ya. Madaniyatun wa ayatuha sittun wa samanuna wa mi'atani. Madaniyah, apa sih Madaniyah? Tergolong surat Madaniyah. Ayat-ayatnya berjumlah 286 ya. Betul ya? 286. Masih ingat Madaniyah itu? Dias? Ada ayat-ayat Madaniyah, ada ayat-ayat Makkiyah. Apa itu perbedaannya? Dias? Bagus ya. Itu jawabannya ya. Sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah setelah hijrah. Itu yang bagus ya. Kadang-kadang orang jawab ayat-ayat yang diturunkan di Mekah itu kurang tepat ya. Karena nanti ada yang diturunkan di Mekah tapi tergolong Madaniyah. Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu diturunkan di pinggiran Mekah. Ya, di pinggiran Mekah. Walaupun dekat dengan Mekah, bukan Makkiyah dia, Madaniyah ya. Karena Nabi sudah hijrah, itu tahun ke-6 Hijriah. Itu sudah bagus sekali ya. Terus basmalah, bismillahirrahmanirrahim ini yang di surat Al-Baqarah ini ikhtalafal ulama, berbeda pendapat ulama apakah dia termasuk bagian dari surat Al-Baqarah atau tidak ya. Tapi jumhurul ulama mengatakan tidak ya. Tidak. Nanti ada yang mengatakan bahwa basmalah itu ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Masih ingat siapa itu yang berpendapat? Ya? Ibnu Al-Mubarak. Ini tabi'in ya. Tabi'in beliau nih. Ibnu Al-Mubarak ini salah satu dari guru Imam Abu Hanifah. Tabi'in ini. Jadi beliau mengatakan bahwa setiap surat itu ayat pertamanya atau diawali dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Nah, tapi kalau dalam mushaf ya, dalam mushaf dia bukan bagian dari surat Al-Baqarah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jadi Alif Lam Mim itu ayat yang pertama. Alif Lam Mim. Apa sih itu dibuatnya tafsirnya? Coba baca dulu. Apa bacanya itu? Pangeran?
Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika, ya. Allah yang lebih mengetahui yang dimaksud, ya, maksud dengan yang sedemikian. Jadi alif lam mim ini termasuk ayat mutasyabihah, ya, yang dirahasiakan oleh Allah apa tafsirnya. Jadi jumhurul ulama cenderung tidak menafsirkannya. Jadi seperti ini. Di dalam tafsir-tafsir pada umumnya seperti ini disebutkan oleh penulis tafsir. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah yang lebih mengetahui dengan maksudnya. Bidzalika. Dengan demikian, ya. Yang demikian itu, apa demikian itu? Alif lam mim tadi. Jadi Allah yang lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan alif lam mim, ya. Walaupun nanti ada yang menafsirkan, ya. Ada yang mencoba menafsirkannya tapi tidak kuat, ya. Tafsirannya itu tidak mempunyai dalil yang kuat. Jadi kita teruskan saja. Kita ikut yang di Jalalain aja lah, ya. Tak usah lagi kita cari-cari. Ini ada nih, yang Ustadz pegang ini kan Hasyiah Sawi, ya. Hasyiah Sawi ini uraian dijelaskannya lagi tafsir Jalalain itu. Dzalika hadzal kitabu alladzi yaqra'uhu Muhammadun la raiba la syakka fihi annahu min indillahi. Wa jumlatun nafyi khabarun mubtada'uhu dzalika. Wal isyaratu bihi lit-ta'zimi. Hudan khabarun sanin hadin lil muttaqin as-sairina ila taqwa bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi. Littiqaihim bidzalikan nara. Sampai situ dulu, ya. Itu sudah sampai ayat yang keberapa itu? Ayat yang kedua, ya. Ayat yang kedua. Kita lihat terjemahnya. Zalika hadza, ini, jadi zalika di situ diterjemahkan dengan ini. Ini karena Al-Qur'annya ada di depan kita, kan? Waktu turun gimana kira-kira waktu turun? Apakah macam ini Al-Qur'an itu? Hah? Tidak, ya. Zalika bukan dalam bentuk tulisan, kan? Dalam bentuk bacaan, dibacakan oleh malaikat Jibril. Hadza, ini al-kitabu. Jadi zalika itu isim isyarah, al-kitabu ini menjadi badal dia, ya. Allazi yaqra'uhu Muhammadun. Allazi apa artinya? Yang. Yaqra'u, apa yaqra'u? Membaca. Jadi yaqra'uhu yang dibaca oleh Muhammadun, Nabi Muhammad. La roiba artinya la syakka. Apa artinya itu? Tidak ada keraguan. Fihi, padanya, pada kitab Al-Quran ini. Zalikal kitab. Annahu, bahwasanya kitab suci ini min indillahi, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa jumlatun nafyi, dan jumlah nafi. Nafinya mana itu? La roiba fihi, ya. La roiba. Itu nafi, ya. La-nya itu nafi, tidak ada keraguan. La roiba fihi, ya. Jumlahnya itu khabarun, menjadi khabar. Mubtada'uhu, mubtadanya lapas zalika. Jadi zalika itu mubtada, ya. Dia isim isyarah mabni fi mahalli raf'in mubtada, ya. Ya Haikal, kemarin sudah kita pelajari kan isim isyarah kan, zalika. Khabarnya la raiba fihi, itu khabar yang pertama namanya, ya. Mubtada'uhu zalika, mubtadanya adalah lapas zalika, wal isyaratu bihi litta'zimi, dan isim isyarah dengan mengguna zalika itu, lapas zalika, litta'zimi, untuk mengagungkan. Mengagungkan apa? Al-Qur'an. Untuk mengagungkan Al-Quran. Hudan khabarun sanin. Ini dia apa ini, ya? Jalalain ini, ya. Kadang-kadang diterangkannya nahu sorobnya, ya. Ini nahu sorob ini. Aspek nahu sorob. Tidak apa-apa, kita ikuti aja, ya. Hudan itu khabarun sanin, khabar yang kedua. Apa arti hudan? Hadin. Jadi dia di situ, ya. Hudan tapi dalam bentuk, dalam arti isim fa'il. Kalau hudan itu kan masdar dia, ya. Hada yahdi, ya. Hudan itu masdar, tapi di sini artinya hadi. Hadi. Ada nama orang hadi, ya. Hadi itu orang yang memberi petunjuk artinya. Hadi. Jadi hadi itu yang memberi petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu yang bertakwa? As-shairina, yang mereka menjadi ila taqwa, orang yang bertakwa, bimtisalil awamiri, dengan menjunjung perintah-perintah. Jadi perintah-perintah dilaksanakannya. Wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan. Nawahi, ya. Nahyun, ya, larangan. Nawahi, an-nawahi jamaknya, ya. Menjauhi larangan-larangan. Littiqaihim bidzalikan nara, littiqaihim, karena mereka takut, bidzalika, disebabkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an itu, takut kepada apa? An-nara. Apa ternar? Api neraka. Baik, ya. Itu terjemahannya, ya. Jadi zalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan. Berarti harus yakin, ya. Tidak ada keraguan. Seseorang dikatakan beriman harus yakin bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran adalah kumpulan ayat-ayat, kumpulan kalamullah, firman Allah, yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan beliau bacakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita menghafalnya langsung, ya, dan menyampaikannya kepada umat. Itulah dia Al-Quran.
kumpulan kalamullah yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang kemudian ditulis oleh sahabat. Jadi pada waktu sahabat, zaman sahabat, ya, ketika Rasulullah masih hidup, itu sahabat menulis. Tapi boleh dikatakan tidak ada sahabat yang menulis Al-Quran itu lengkap semua sewaktu Nabi kita masih hidup, ya. Tidak ada, boleh dikatakan tidak ada, ya. Jadi ada sahabat dia tulis mungkin cuma 5 juz, ada yang sekian juz, tapi semua ditulis, ya, semua ditulis. Maka pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, waktu itu banyak penghafal Al-Quran syahid, syuhada, ketika memerangi orang-orang yang murtad. Ya, banyak. Bukan 10, 20. Ya. Kadang-kadang dalam waktu peperangan yang dahsyat itu, ada melawan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu tentaranya aja lebih 40.000, bayangkan itu. Dia punya tentara, dia mengaku menjadi nabi. Pada waktu masa Nabi kita, beliau sudah masuk Islam, tapi murtad beliau. Bukan beliau lah, murtad dia, ya. Murtad dia. Keluar dari agama Islam, bukan hanya keluar, ngaku nabi pula. Tapi enggak ngaku Tuhan dia. Masih lebih hebat orang Indonesia, ya. Kalau orang Indonesia mula-mula ngaku ke Tuhan, nabi, akhirnya ngaku Tuhan. Itu lebih parah, ya. Itu waktu memerangi Musailamah Al-Kadzab itu sekitar 500 penghafal Al-Quran itu menjadi syuhada. Ya Allah, luar biasa, ya. Maka Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar supaya dibukukan Al-Quran. Awal mulanya Abu Bakar tak mau, ya, karena tidak pernah dilakukan Nabi. Lalu dijelaskan oleh Umar, ini kalau tidak dibukukan nanti penghafal Al-Quran ini habis semua, syahid gugur, bagaimana Al-Quran ini? Maka beliau setuju, dibentuklah tim kecil, tidak banyak timnya, 6 atau 5 orang itu, ya, yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit, itu sebagai pimpinannya, ya. Zaid bin Sabit, seorang anak muda, ya, masih muda. Maka dikumpulkanlah dari catatan-catatan sahabat. Ada yang dicatat di pelepah-pelepah kurma, ada yang di kulit-kulit unta. Kertas macam ini belum ada waktu itu, ya. Belum ada kertas macam ini. Dikumpulkan lalu menjadi satu mushaf, ya. Ketika Abu Bakar wafat, itu disimpan oleh Umar bin Khattab. Ketika beliau mau wafat, beliau titipkan kepada putri beliau yang juga Ummul Mukminin. Siapa namanya? Hafsah binti Umar. Nanti pada zaman Utsman bin Affan terjadi lagi masalah di daerah, ya. Di daerah-daerah yang jauh, yang di situ bukan lagi orang Islam, bukan lagi orang Arab. Masyarakatnya bukan lagi berbahasa Arab. Pada zaman Utsman itu sudah masuk di wilayah-wilayah yang penduduknya bukan orang Arab. Bahkan pada zaman Umar pun kan Islam itu sudah masuk ke Persia, kan? Persia itu kan bukan orang Arab. Lalu terjadi perselisihan di antara umat Islam tentang cara membaca Al-Quran. Karena guru-guru yang mengajarkan Al-Quran itu bukan satu orang, banyak. Dan mereka itu tidak persis sama qiraah yang mereka ajarkan. Karena Al-Quran itu diturunkan ala sab'ati arufin. Diturunkan atas 70 dialek. Nanti guru yang ibarat di tempat kita ini, di Sumatera inilah, nggak usah luas-luas sekali, kan. Guru yang mengajarkannya di Aceh, dia misalnya qiraah Asim, ya, iya kan? Nanti yang mengajarkan di Sumatera Barat Al-Kisai, ya,
Beda-beda itu kan, jauh bedanya itu kan, jauh bedanya itu. Itu apa itu? Bertengkar itu masyarakat itu jadinya. Yang bertengkar itu bukan hanya orang-orang awam, orang-orang yang sudah pandai baca Al-Quran pun bertengkar karena dia terima bacaannya seperti yang diajarkan oleh gurunya. Yang itu dia terima seperti yang diajarkan oleh gurunya pula. Yang antara guru mereka itu beda kiroah. Maka Utsman bin Affan membentuk tim lagi ya, membentuk tim. Maka diperbanyaklah itu. Mushaf yang tadinya cuma satu, yang dibukukan pada zaman Abu Bakar itu, yang sekarang dipegang oleh Hafsah, maka dipinjam oleh Khalifah Utsman bin Affan. Maka dibentuk lagi tim, juga diketuai oleh Zaid bin Sabit. Diperbanyak itu. Diperbanyak. Kalau enggak salah Ustaz, 5 atau 6 mushaf. Mushaf induk namanya. Ya. Lalu dikirim. Ya. Dikirim itu ada ke Mekah, ada nanti ke negeri Syam, ada nanti ke Yaman, ada kemana-mana dikirim satu wilayah itu satu untuk menjadi sebagai rujukan, ya, rujukan untuk dibaca. Itu pun masih susah. Kenapa? Karena waktu itu jangankan harokat, titik pun belum ada. Ya, titiknya aja belum ada, coba ya. Tapi Al-Qur'annya sudah satu. Tulisannya sudah satu. Maka Utsman bin Affan memerintahkan supaya dibakar mushaf-mushaf yang lain. Ya. Supaya umat nanti tidak bingung. Ya. Jadi yang menjadi rujukan bagi para guru Al-Qur'an adalah mushaf Al-Imam yang sudah diperbanyak menjadi 6 atau 5 dan sudah dikirim ke ibu kota wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan itu. Jadi itulah dia namanya Alkitab, ya. Sudah dalam bentuk kitab. Jadi zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi hadin, ya, menunjuki petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa disebutkan orang bertakwa? Padahal ini kan petunjuk bagi seluruh manusia kan? Iya. Apa untuk orang yang bertakwa saja ini? Halo? Apa hanya untuk orang yang bertakwa ini? Tidak. Secara umum untuk orang yang beriman. Hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi sebagian ulama mengatakan, menafsirkan, mengapa di sini ditekankan lil muttaqin, itu fakta dan kenyataan real. Coba dengarkan ya. Fakta dan kenyataan real, orang yang siap untuk mengambil Al-Quran, menjadikannya pedoman hidupnya, untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat, hanya orang-orang yang bertakwa yang mau mengambilnya, kalau istilah dulu, secara murni dan konsekuen, ya. 100% mau orang-orang yang bertakwa mengamalkan Al-Quran seluruhnya. Sehingga orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman, yang siap untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Dalam surah Al-Baqarah ada ya? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kafah. Kalau orangnya belum bertakwa, ketika
menyenangkan diamalkannya, ketika berat tidak diamalkan. Tapi kalau orang yang bertakwa, nyawanya pun taruhannya, dia tetap amalkan Al-Quran. Dia tetap ikuti Al-Quran. Jadi sebagian ulama mengatakan, itu sebabnya ditekankan di situ. Padahal Al-Quran ini bukan hanya untuk orang bertakwa. Diturunkan untuk seluruh umat manusia. Bahkan bukan hanya untuk manusia, termasuk untuk bangsa jin. Karena Nabi kita itu diutus untuk golongan jin dan golongan manusia. Sekali lagi, lalu kenapa ditekankan di sini dikatakan lil muttaqin, hudan lil muttaqin? Kenapa tidak dikatakan hudan lin nas? Ini karena faktanya yang bersedia mengambil Al-Quran dan mengamalkannya secara kafah dalam kehidupannya, secara menyeluruh dalam kehidupannya, hanya orang-orang yang bertakwa. Sebabnya ya. Baik, itu saja ya. Itu saja yang kita bicarakan pada malam ini ya. Jadi alhamdulillah sudah selesai sampai ayat kedua ya. Ayat kedua. Jadi namanya surat Al-Baqarah ya. Baqarah itu apa artinya? Sapi betina. Nanti akan jumpa ayatnya ya. Apa ayatnya itu? Wa iz qala Musa liqaumihi apa? Iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Ayat berapa itu? Tak terbiasa kalian menghafal nomor ya. Iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Dan itu panjang ceritanya ya. Nanti di situ akan kita bicarakan tentang sapi betina itu ya. Tidak kita bicarakan di awal pembicaraan surat Al-Baqarah ini. Baik, itu saja ya. Silakan baca doa Faisal. Amin. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.